Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di konten keilmuan. Setelah kemarin saya banyak membahas soal ngaji, soal takdir, soal instrumen-instrumen Allah dan lain sebagainya. Kali ini saya punya satu materi keilmuan baru, yang mana materi keilmuan ini sudah booming sebelum diterangkan, sudah viral dulu sebelum saya bikin video ini. Kenapa viral? Karena asma ini adalah salah satu ilmu kerejekian yang paling mujarab. Bahkan efektivitas asma ini tidak perlu menunggu waktu lama, nggak perlu berbulan-bulan, nggak perlu sampai riyadhahnya beres, nggak perlu berminggu-minggu, nggak perlu berhari-hari pun nggak perlu gitu. Asma ini bisa terasa efektivitasnya dalam hitungan jam. Dan terhitung pemilik asma ini dari mulai penjual mobil, showroom mobil, dealer motor, trader, pemain saham, segala macam, banyak pemiliknya. Ya, dari mulai yang pengacara, PNS, segala macam, banyak pemilik asma ini banyak. Nah, asma ini efektivitasnya yang sangat ekstrim ya. Jadi begini konsepnya. Saya keluarkan dulu di grup SLS, di grup orang-orang terdekat. Saya nggak keluarkan dulu ke publik. Nah, setelah saya melihat efektivitas dari asma ini ya, kesaksian dari orang-orang grup, dari sini saya mulai berpikir untuk mengeluarkannya untuk umum. Kenapa? Karena saya tidak mau mengeluarkan untuk umum dulu, karena takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Asmanya dicontek, diaku-aku, ditiru segala macam. Karena kan SLS biasa diaku-aku, biasa ditiru. Itu banyak materi keilmuan SLS yang diaku-aku oleh orang lain. Oleh karena itu asma ini tidak saya munculkan dulu ke publik. Begitu. Nah, efektivitas asma ini sudah tidak diragukan lagi karena banyak kesaksian para pengamal asma ini yang mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, mendapatkan uang harta berlimpah tidak terduga. Bahkan dari mulai trader, ada trader terkenal kok punya channel YouTube, dia channel YouTube-nya kalau nggak salah 900.000 gitu dia subscribernya. Kalau antum tidak percaya, silakan hubungi saya, nanti kita video call bertiga, saya, antum, dan si trader tersebut. Ada juga artis. Jadi saya punya beberapa klien di kalangan artis, pejabat dan lain sebagainya, dan mereka tidak saya masukkan ke grup untuk menjaga privasi mereka. Nah, misalkan nih untuk Kusuma Said bohong, kliennya artis segala macem, bohong, bullshit misalkan ya. Oke, gak apa-apa. Kalau Anda beranggapan seperti itu gak apa-apa. Tapi yang jelas saya bisa membuktikan. Seandainya Anda berkata saya bohong, silakan hubungi saya, video call saya, nanti saya hubungkan kepada orangnya. Jadi nanti kita video call bertiga gitu loh. Dari mulai artis papan atas sampai artis FTP ada, dan saya berani membuktikan. Kita video call bertiga mau sama siapa, misalkan artisnya si A, si B, si C, silakan nanti saya hubungkan ya. Gitu. Jadi saya tidak akan cuap-cuap bullshit. Saya berani membuktikan bahwasanya pemegang asma ini bukan hanya dari kalangan biasa, dari kalangan artis pun ada, dari kalangan pengacara, pengusaha, pejabat, trader, itu ada gitu loh. Dan mereka merasakan efektivitas dan hasil ketajriban yang sama. Tidak ada yang ini lebih tajrib, yang ini enggak tajrib, enggak. Mereka semua sejauh ini merasakan efektivitas yang sama gitu. Nah, lalu apa sih perbedaan ilmu ini? Sebelum kita bahas ke keterangan ilmunya, apa perbedaan asma ini dengan asma-asma yang lain? Asma ini adalah asma korun ya. Asma ini merupakan asma atau doa yang Nabi Musa panjatkan untuk korun. Begitu. Jadi sehingga doa tersebut yang Nabi Musa panjatkan ya, Allah ijabah dan membuat si korun ini menjadi kaya raya, tajir melintir gitu loh. Nah, lalu apa bedanya ilmu kerejekian ini dengan ilmu kerejekian yang lain? Perlu Anda ketahui di dalam kitab hikmah ya, antara ilmu jalbil rizki, jalbil ma'al wal amwal, dan jalbil faroj itu berbeda ya. Berbedanya di mana? Kalau jalbil rizki itu mendatangkan rezeki, jalbil amwal wal ma'al itu mendatangkan harta benda. Maksudnya gimana sih? Begini. Contoh, antum sedang memerlukan antum sedang memerlukan mobil, lalu antum berdoa memohon agar Allah segera memberikan antum mobil dengan misalkan ilmu kerejekian apa ya? Contoh dengan Qasam Ar-Razzaq ya, misalkan dengan Qasam Ar-Razzaq. Nah, antum memohon agar diberikan mobil, lalu membaca Qasam Ar-Razzaq, riyadhah, tirakat Qasam Ar-Razzaq. Memang Allah ijabah. Allah berikan antum buang 150 juta dari jalan yang tidak terduga, dan itu cukup untuk membeli mobil standar lah ya, karena kan antum mintanya mobil. Begitupun pada saat antum mintanya rumah,
menggunakan ilmu jalbil ma'al wal amwal dan jalbil rizki, antum mendapatkan rezeki untuk membangun rumah. Tapi rezeki tersebut ya jumlahnya sesuai atau pas dengan keperluan antum, tidak ada lebihnya. Kalaupun ada lebihnya paling sedikit. Misalkan antum perlu 1 miliar ya, mengamalkan ilmu-ilmu jalbil rezeki, jalbil amwal wal ma'al, intinya ilmu-ilmu penarik rezeki dan penarik harta lah. Mengamalkan ilmu-ilmu itu, antum yang butuhnya 1 miliar mungkin dapatnya 1,5 M, mungkin dapatnya 2 M gitu loh. Memang dapat sesuai dengan yang diperlukan, kalaupun lebihnya dikit. Itulah ilmu jalbil rezeki atau jalbil amwal. Berbeda dengan asma korun ini, karena asma korun ini termasuk ke dalam kategori jalbil faroj. Apa itu jalbil faroj? Jalbil faroj itu berbeda dengan jalbil rizki dan ma'al. Berbeda, kenapa? Karena jalbil faroj artinya kelebihan, keluasan ya. Jadi begini, misalkan Anda meminta mobil, antum meminta mobil kepada Allah menggunakan asma korun. Mobil yang harganya hanya 150 juta mungkin akan antum dapat uang sebesar 1,5 M. Antum minta rumah dengan asma korun, harga rumah 1 M misalkan ya, tapi antum dapat duitnya dari Allah, dapat 10 M gitu loh. Antum perlunya 1 M, dapatnya 10 M, perlunya 100 juta, dapatnya 1 M. Itulah namanya faroj. Jadi faroj ini bukan hanya mencukupi, tapi lebih dari sekedar cukup. Kebutuhannya 100 juta, dapatnya 1 miliar. Jadi bukan hanya cukup, tapi lebih dari sekedar cukup. Makanya faroj. Silakan buka kamus, terjemahan, translate apapun itu, Al-Munawwir segala macam. Silakan tanya kepada orang yang paham. Arti faroj itu apa sih? Faroj itu artinya keluasan, kelapangan. Anda berkecukupan, ya. Anda gajinya 25 juta sebulan, 50 juta sebulan. Gitu. 50 juta pakai kebutuhan hidup segala macam, ya paling nyisa 20 juta lah buat simpanan. Itu tidak bisa disebut faroj, itu bisa disebut rezekinya berlimpah, tapi tidak bisa disebut faroj. Kalau faroj itu jumlah uang yang sisa, uang yang lebihnya berkali-kali lipat dari sekedar kebutuhan hidup. Misalkan begini, antum kebutuhan hidup itu 25 juta per bulan ya. Per bulan kebutuhan hidup antum itu 25 juta dan gaji antum itu 50 juta. Antum punya lebih 100% ya. Jadi dari gaji 50 juta kepake 25 juta, ada sisa 25 juta lagi. Jadi rezeki yang antum dapat adalah 2 kali lipat dari kebutuhan antum. Itu bisa dikatakan kaya, rezekinya banyak, hartanya banyak, tapi belum bisa dikatakan hidup dalam keluasan. Belum bisa dikatakan hidup dalam kelapangan, belum. Kalau nanti antum kebutuhannya 25 juta tapi penghasilan 25 miliar, itu baru keluasan namanya, kelapangan namanya. Jadi antara menarik rezeki dan menarik keluasan berbeda. Kalau menarik rezeki, menarik hal-hal yang kita perlukan. Kita perlu 1 juta dapat 1 juta, kita perlu mobil dapat mobil, kita perlu rumah dapat rumah. Itu namanya menarik rezeki, menarik harta benda. Ya, pakai kosam maghribi, kosam arozak segala macam gitu, asma kagot segala macam ya. Nah, kita mengamalkan asma itu, kita butuh 1 juta dapat 1 juta. Kalaupun lebih paling dapat 2 juta atau 3 juta. Tapi kalau mengamalkan asma korun, kita perlunya 1 juta dapatnya 20 juta. Kita perlunya 1 M dapatnya 10 M. Kita perlunya 10 M dapatnya 1 triliun. Begitulah asma korun. Makanya asma korun ini salah satu ilmu yang saya sembunyikan. Bahkan sebelum saya angkat keterangannya di YouTube, ilmu ini sudah ramai duluan gitu loh. Karena ilmu ini pernah saya ijazahkan ke beberapa orang yang terdekat saja gitu. Nah, lalu apalagi keistimewaannya? Asma korun tidak perlu waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Enggak perlu. Anda mengamalkan pagi hari, siang hari sudah Anda rasakan manfaatnya. Anda amalkan siang hari, sore hari sudah Anda rasakan. Anda amalkan malam hari, bangun tidur sudah Anda rasakan manfaatnya. Dan itu kesaksiannya bukan hanya dari 1-2 orang, bukan. Hampir seluruh pengamal asmanya merasakan hal tersebut. Bukan 1-2 orang doang gitu loh. Jadi wah, ini ilmu memang karakternya seperti ini gitu loh. Ada kan dari seluruh pengamal ilmu ini, ada yang soleh, ada yang biasa-biasa saja, ada yang ibadahnya getol, ada yang ibadahnya rajin, ada yang biasa-biasa saja. Kadang ibadahnya masih bolong-bolong. Ada, tapi hasilnya sama gitu loh. Antara si A yang ibadahnya getol dan si B yang biasa-biasa saja, hasilnya sama gitu. Ya, lalu kok bisa ibadahnya rajin dan tidak rajin hasilnya sama? Ya nggak tahu saya juga gitu loh. Kenapa bisa seperti ini ilmu gitu. Ya.
Nah, oleh karena itu asma ini adalah salah satu asma yang cukup mutakhir, cukup mujarab, teknologi asma yang luar biasa dibanding asma-asma kerejekian yang lain. Karena dengar nih baik-baik, karena asma Qorun adalah satu-satunya asma Jalbil Faraj yang pernah saya miliki. Saya punya Daqairul Muluk, saya punya Daqairul Muluk ya, Qasam Daqairul Muluk, saya punya Qasam Al-Maud, saya punya Qasam Ar-Razak, Hizib Kedunyaan. Semua itu jalbir rizki, jalbil amwal wal ma'al, penarik rezeki, penarik harta dan benda. Tapi asma Qorun itu adalah jalbil faraj, Qorun bil faraj. Jadi bagaimana kita menjadi keluasan seperti halnya Qorun? Kamu tahu nggak sejarah Qorun itu seperti apa? Si Qorun itu saking banyaknya hartanya ya, dia punya gudang emas. Gudang emasnya itu dikunci dan kuncinya itu segede gaban. Kuncinya itu dibawa kemana-mana sama si pengawalnya. Sekarang begini, kalau kunci gudang hartanya saja sebesar mobil ya, digotong sama puluhan pengawalnya, itu kunci gudangnya loh. Gudangnya segede apa bro? Kita main logika, gudangnya segede apa gitu loh. Sekarang kunci yang segenggam tangan kita aja kita bisa menyimpan uang triliunan miliaran. Ini kuncinya segede mobil, segede gaban. Gudangnya segede apa? Ini makanya. Oleh karena itu si Qorun Allah tenggelamkan. Kenapa Allah tenggelamkan ke dalam dasar bumi? Karena harta Qorun yang saking banyaknya ini, kalau sampai dikuasai oleh orang lain, pasti dia akan lupa juga sama Allah. Dia bakal lupa kepada Allah. Si Qorun aja yang asalnya soleh. Qorun itu sepupu Nabi Musa gitu loh. Dia itu asalnya orang ini loh, orang ahli ibadah. Begitu dia miskin terus, udah ibadah tapi miskin terus, dia minta didoakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mendoakan dan akhirnya kaya. Gitu loh. Dan kekayaannya saking banyaknya sampai membuat dia lalai dan lupa kepada Allah. Sekarang kita main logika. Atta Halilintar punya Lamborghini, tapi dia nggak lupa sama agama dia. Qorun sampai lupa sama agamanya loh. Hartanya sebanyak apa ini orang gitu loh. Jadi itu tadi ya, harta yang saking banyaknya ini bisa membuat orang lalai gitu loh. Dan itu Qorun itu pengembala, entah dari mana datangnya harta ini gitu. Oleh karena itu pengamal asma Qorun ini saya backing bener-bener, saya bimbing bener-bener agar sampai tidak lalai dan lupa kepada Allah. Orang sekarang ya, orang masih miskin, wah semangat ngamalin asma Qorun segala macam, saya bimbing segala macam. Nanti udah kaya, kalau lepas bimbingan dia lupa kepada Allah. Mungkin dia yang namanya orang kaya lah, mungkin coba-coba narkoba, mungkin muncul rasa kesombongan, mungkin muncul rasa angkuh segala macam. Itu yang saya takutkan. Mungkin lalai ibadahnya, lalai sedekah dan zakatnya. Itu yang saya takutkan. Makanya pengamal asma Qorun ini selalu di bawah kontrol dan bimbingan saya. Saya di dalam grup SLS selalu mengingatkan Qorun dulu. Setiap subuh tuh hashtag Qorun dulu. Itu bentuk pengingatan saya kepada para pengamal asmanya. Saya juga beberapa kali upload foto uang gitu di grup ya, video uang nih mau disalurkan segala macam. Tujuannya apa? Bukan saya ria, bukan, tapi saya ingin mengingatkan para pengamal asma Qorun jangan lupa zakat, jangan lupa sedekah, karena gue aja yang ngamalin asma Qorun tetap zakat, tetap sedekah gitu. Itu jadi ya itu tadi asma Qorun ini salah satu asma yang luar biasa. Kenapa yang luar biasa? Karena asma ini adalah jalbil faraj, penarik keluasan. Dan ingat, keluasan itu beda dengan kekayaan. Anda kaya belum tentu luas. Anda penghasilannya miliaran tapi kebutuhannya juga miliaran. Tapi kalau Anda kebutuhannya 10 juta, penghasilannya 1 miliar, itu baru keluasan namanya. Ya, baik, sekarang kita lanjut ke keterangan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi hiyal asmaul maqra'u. Hadhihi hiyal asmaul makru'atu. Hadhihi hiyal asmaul makru'atu bi Qorun bin Yasar. Ini adalah asma yang dibaca oleh Qorun bin Yasar. Wa Qorun, dialah Qorun ibnu amin Nabi Musa, sepupu dari Nabi Musa. Innahu Qorun, sesungguhnya dialah Qorun. Huwa man ghana jiddan, adalah orang yang sangat kaya raya. Wabiginaihi, dan sebab kekayaannya, wabiginaihi manun, dan sebab kekayaannya itu adalah
minallahil kabir, anugerah dari Allah yang sangat besar. Korun adalah abdun fakir, seorang hamba yang fakir. Hatta sa'ala du'aan Nabi Musa, hatta sa'ala du'a an Nabi Musa, hingga dia meminta doa dari Nabi Musa. Summa qara'al ad'iyya, kemudian Nabi Musa membaca beberapa doa. Fakhalaqahullahu ginaan, maka Allah membuatnya kaya. Ginaan bihaisu la yuhtasab, dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak terduga, tidak terpikirkan sebelumnya. Ya gimana mau terduga dong, Korun asalnya pengembala kok orang miskin tiba-tiba kaya, ya kekayaannya dari mana? Makanya dari keterangannya dikatakan bihaisu la yuhtasab, kekayaannya datang dari hal-hal yang tidak terduga. Seperti halnya ada tuh di grup SLS pertama Kang Fiandi ya, perlu uang, baca asma Korun, siangnya dapat duit, dan duitnya sesuai dengan yang diperlukan gitu loh. Dan tahu nggak, itu bukan duit dari kerja, bukan, tapi temennya yang udah lama nggak ngontek tiba-tiba ngasih duit. Kan gila ini asma gitu loh. Makanya kenapa efeknya bisa seperti itu? Ya karena ini di dalam keterangannya pun fakhalaqahullahu ginaan bihaitsu la yuhtasab, membuatnya kaya raya dengan sebab yang tidak disangka-sangka. Ya nggak disangka-sangka, ente sekarang pengangguran, nggak punya apa-apa, bisa kaya. Jalannya dari mana? Ya Allahu alam, kan tidak disangka-sangka. Lanjut ya. Fahuwa qarun soro, maka dia Allah Qarun soro manin ta'alaka wasa'atal, menjadi orang yang memiliki keluasan, wasa'atal mali fi zamani, keluasan harta mali itu fi zamani, pada masanya. Tawaqa as-sa'ata kufron, tibalah masa saat dia kufur bi ni'matillah, terhadap nikmat Allah. Fayugrikuhullahu bibatnil fayugrikuhullahu fi batnil ardi bijam'i mali, fayugrikuhullahu, maka Allah menenggelamkannya fi batnil ardi, ke dalam batnil ardi, ke dalam perut bumi, bijam'i mali, dengan seluruh hartanya. Jam'i itu seluruh, jamak, bukan dengan 1-2 hartanya, bukan. Korun punya mobil, Korun punya rumah, kalau yang tenggelam rumahnya doang itu enggak bijam'i, enggak semua, enggak jamak. Tapi kalau tenggelam rumahnya, hartanya, uangnya, emasnya, semuanya tenggelam, makanya kalimatnya bijam'i mali, bijam'i seluruh hartanya, semua. Jam'i itu dari jamaah, jam'i banyak seluruh, keseluruhan. Bijam'i mali, dengan seluruh hartanya. Makanya Korun ditenggelamkan ke dalam batnil ardi bijam'i mali, ke dalam perut bumi beserta seluruh hartanya. I'lam ya auladi wa ikhwani, ketahuilah wahai anak-anakku dan saudara-saudaraku. Ilam ya auladi wa ikhwani, anak-anakku dan saudaraku. Anna barokata hadhil asma'i taj'alu, sesungguhnya barokata hadhil asma'i, berkah dari asma ini, taj'alu lakam tillaka, dapat menjadikan, wasa'atil malil wafir, dapat menjadikan Anda memiliki keluasan, dapat menjadikan antum memiliki keluasan dalam segi harta yang berlimpah ruah. Faida analta wasa'atal ma'al, maka tatkala engkau mendapatkan keluasan harta, saat ente udah mulai tajir gitu, la takun kufron, janganlah kufur bi nikmatillahi, terhadap nikmat Allah, wala bakhil, dan jangan menjadi orang yang pelit. Sebentar, minum dulu. Lanjut ya. Faqra hazihil asma'a bil akhyari waqtas sobah, fa'ata faqra hazihil asma'a, maka bacalah asma ini
bil akhyari waqta sobah, sebaik-baiknya pada waktu sobah, subuh hari, pagi hari. Fa'ato akallahu, maka Allah akan memberikan ginaan kasiron jiddan, kekayaan yang sangat banyak. Ginaan kasiron jiddan, kekayaan yang sangat banyak. Min sababi haitsu la yuhtasab, min sababi dari sababiyah, min sababi dari sababiyah, dari sebab-sebab, haitsu la yuhtasab, yang tidak disangka-sangka. Dari sebab yang tidak disangka-sangka. Kemudian ada doanya. Doa untuk para pengamal Asma Qorun. Jadi para pengamal Asma Qorun juga saya doakan gitu loh. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita waj'allahu laka tuhura. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum-antum semua ya, dalam hal harta, dalam hal barang benda yang ente sedekahkan, yang ente zakatkan, yang ente berikan kepada orang lain, yang disisakan untuk agama Allah. Semoga Allah menjadikan barang-barang tersebut, maksudnya harta-harta antum semua para pengamal Asma Qorun ini, semoga Allah menjadikan barang-barang tersebut menjadi barang-barang yang suci. Maksudnya barang-barang yang suci itu barang-barang yang terbebas dari riba, terbebas dari dosa, dan terbebas dari harta-harta yang panas. Harta-harta yang panas itu adalah harta yang tidak disedekahkan, harta yang tidak dizakatkan. Ente punya 1 miliar tidak keluarkan zakat, ente punya 1 miliar tidak keluarkan sedekah, maka 1 miliar itu masih menjadi harta panas. Harus keluarkan dulu zakat dengan jumlah minimal 2,5%, baru harta itu jadi harta dingin. Pengen lebih dingin lagi hartanya, sedekahkan. Harta itu barulah menjadi harta yang aman untuk digunakan, baik untuk keperluan diri pribadi, untuk keluarga, ataupun untuk sanak saudara. Yang dikhawatirkan kalau harta panas langsung kita makan tanpa kita zakatkan, tanpa disedekahkan, masuk ke dalam tubuh jadi penyakit, masuk ke dalam dompet tidak berkah, dibelikan barang, akhirnya barangnya hilang, hancur, kecelakaan, dan lain sebagainya. Dibikinkan rumahnya tidak nyaman, dibelikan tanahnya tandus. Oleh karena itu pentingnya bagi para pengamal Asma Qorun ini untuk memfilter hartanya dari barang-barang atau dari harta-harta yang panas. Filter dulu ya hartanya, disedekahkan dan dizakatkan. Baik, keterangan Qorun itu cukup sekian. Pesan saya bagi para pengamal Asma Qorun, jaga asmanya baik-baik. Oh iya, satu lagi. Nah, di dalam asma ini, karena memang ya biasalah ilmu-ilmu Padepokan Sukma Lanang Sajati itu suka didompleng orang, suka di copy paste orang gitu kan. Di sini saya menyertakan ilmu khusus, bukan ilmu khusus sih, lebih ke metode khusus. Metode ini tidak diajarkan di kitab-kitab lain, tidak diajarkan oleh guru-guru yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini merupakan metode yang sangat rahasia. Karena kalau begitu ilmu ini saya bocorkan, metode ini saya bocorkan ke publik ya, tidak ada siapapun yang bisa mencontek, meniru metode ini. Ya, apa ini namanya? Metode ini dinamakan sebagai taqwiyatul habli bainal ustad wal tilmi. Apa itu artinya? Memperkuat. Taqwiyatul habli bainal, memperkuat tali bainal ustadi wal tilmid, antara guru dan muridnya. Tilmid itu pencari ilmu, ustadi yang memiliki ilmu, tilmid yang pencari ilmu. Gitu loh. Seperti halnya trader itu trainernya gitu kan. Dan ada pihak tilmid itu pihak yang belajar trader gitu. Jadi antara yang belajar dan yang diajar. Maksudnya yang mengajar dan yang diajar gitu. Jadi metode tersebut adalah metode khusus yang bisa digunakan oleh para pengamal Asma Qorun. Kalau Asma Qorunnya bullshit, omong kosong, palsu, ya gak bakal ada apapun yang terjadi. Tapi kalau Asma Qorunnya asli, akan ada sesuatu hal yang amazing terjadi di dalam mimpi Anda. Kenapa di dalam mimpi? Oh, itu rahasia ya. Dan metodenya itu hanya diberitahukan kepada para pengamal Asma Qorun. Ya, jadi metode itu digunakan untuk memfilter, menyaring antara Asma Qorun asli dan yang abal-abal. Kenapa saya keluarkan metode langka ini? Karena kalau nggak begini nanti Asma Qorun bakal dikopi orang, seperti halnya khotam-khotam saya
ilmu-ilmu saya, keterangannya banyak dikopi, narasinya banyak ditiru. Ya begitulah ampaser, dukun-dukun ampas, dukun abal-abal, ahli hikmah abal-abal tidak memiliki kitab aslinya. Ya begitulah, senangnya mengkopi saya karena mereka tidak memiliki kompetensi, baik kompetensi secara materinya, secara kitabiahnya, maupun kompetensinya secara kemampuan. Wah, mereka punya ilmu banyak, ya sudah kita tes anti tembak bareng-bareng pakai senpi, mau nggak? Wah, dia si Anu punya ilmu banyak lebih dari Kang saya. Dia sudah, kita ketemu, kita praktekkan memindahkan mobil secara gaib dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan motor secara gaib, memindahkan gelas secara gaib, memindahkan barang secara gaib, bisa enggak? Gitu. Nah, jadi dalam memilih guru di dalam ilmu hikmah ini harus tahu orangnya kredibel enggak, kita harus tahu kompetensinya sampai mana, dia berkompeten enggak gitu loh. Kalau hanya ngetik-ngetik panjang lebar keterangan ini dan itu, ya itu mah itu anak SMP juga bisa, serius bisa anak SMP juga. Video datangan petir segala macam itu gampang banget, suaranya tinggal didubing, apa susahnya? Itu jadi untuk mengetahui seorang guru benar atau tidak, seorang ahli hikmah benar atau tidak, jangan pernah melihat dari status Facebook maupun status Instagramnya. Jangan, kita harus istikharah. Kurang yakin dengan istikharah, datangi langsung, apa susahnya gitu ya. Ya baik, jadi untuk saat ini keterangan Asma Qorun sudah selesai. Saya mendoakan semoga para pengamal Asma Qorun ini mendapatkan harta yang berlimpah ruah dan mendapatkan keluasan yang berlimpah ruah. Bukan hanya dapat menghidupi keluarganya, tapi juga sanak saudaranya dan sesama kaum muslimin. Bukan hanya bermanfaat bagi diri pribadi dan keluarganya, tapi bermanfaat untuk masyarakat luas. Terlepas masyarakat luas itu mau negaranya, mau sealam dunia, yang penting dapat berguna, bermanfaat bagi seluruh manusia. Seperti halnya di dalam agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Begitupun saya doakan para pengamal Asma Qorun ini semoga menjadi rahmat, ya, menjadi rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya manusia. Sekarang lagi zamannya kesusahan PPKM, bukan hanya dikasih duit kepada manusia, ada kucing-kucing yang kelaparan, anjing-anjing yang pengen makan, kasih, anjing-anjing yang kelaparan, kasih. Oh najis segala macam, najis, raimu najis. Memang anjing najis, tapi makhluk yang najis belum tentu harus kita bunuh, harus kita musuhi. Gitu loh, belum tentu harus kita kucilkan. Allah menciptakan anjing sebagai makhluk najis yang memang dia fitrahnya seperti itu, dari sananya seperti itu. Najisnya anjing terlihat beda dengan najisnya manusia yang tidak terlihat. Sekian dari saya. Baik, pagi hari ini saya persembahkan untuk antum semua Asma Qorun. Kita bertemu di konten keilmuan selanjutnya. Saya Kusuma Said mempersembahkan Asma Qorun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.